Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Melani Saada dari C4AKE. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perpajakan dengan tema persediaan. Jadi, yang pertama, pengertian dari persediaan menurut sub-etap. Nah, di sini dalam sub-etap yang diatur oleh IAI, persediaan adalah aset yang dijual dalam kegiatan normal usaha yang normal dalam proses produksi untuk kemudian dijual kembali, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja. Nah, kemudian apa sih perbedaan pasar dagang dan pasar industri dari segi jenis persediaan? Jadi di sini itu pasar dagang itu lebih hanya memiliki persediaan yang akan dijual kembali. Namun dalam perusahaan industri itu memiliki 5 persediaan. Yang pertama adalah bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, kemudian barang dalam perjalanan yang didistribusikan, kemudian yang terakhir adalah barang konsinyasi. Itu kemudian lagi selanjutnya perbedaan sistem pencatatan persediaan. Nah, di sini ada 2, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Di sini dalam sistem periodik ini pembelian dicatat dalam akun pembelian, sedangkan pada saat penjualan ini akan dicatat dalam penjualan. Nah, perusahaan ini hanya menentukan HPP pada saat akhir periode. Sedangkan yang ini sistem perpetual di sini adalah sistem pencatatan dilakukan secara terus-menerus. Jadi setiap ada transaksi maka akan dicatat. Nah, di sini menggunakan akun persediaan. Persediaan. Kemudian perusahaan menentukan HPP setiap kali transaksi penjualan terjadi. Kemudian selanjutnya adalah di sini terdapat contoh soal dalam melakukan perhitungan persediaan akhir tahun 2011. Perusahaan menggunakan metode FIFO, first in first out. Berikut adalah data transaksi selama 2011 sebagai berikut ya. Di sini ada 1 Januari, 12 Februari, 21 Maret, 11 Juni. Ini tulisannya di mana? Kemudian 9 Agustus, Mei, Juni, Juli, Agustus, kemudian 21 September. Nah, di sini kita itu harus disuruh berapa nilai persediaan akhir. Jadi cara menjawabnya berikut ya. Nah ini dibuat tabel terlebih dahulu pembelian, penjualan, dan saldonya. Nah, di sini pada tanggal 1 Januari itu saldo awal berapa? 1000 unit dengan harga 4.000. Maka di sini ditaruh di saldo awal ya. Sini ya, saldo 1000, 4, harganya 4.000. Di sini saldonya menjadi dikali ya 4 juta. Kemudian lagi pada tanggal 12 Februari ini terjadi pembelian dengan 1.500 unit, harganya adalah 5.000. Maka ini ditaruh di kolom pembelian. Kemudian setelah itu dipindahkan ke saldo 1.500, harganya 5.000, kemudian ini dikali menjadi 7.500.000. Nah, pada tanggal 21 ini terjadi transaksi penjualan ya. 21 Maret ini jual berapa unit? 2.200 dengan harga 6.000. Karena ini adalah first in first out, maka yang pertama tadi kita akan mempunyai persediaan 1.000, kemudian pembelian lagi 1.500. Jadi ini kan ditambahkan menjadi 2.500, tapi di sini dibelinya 2.200. Maka diambil dari sini 1.000, harganya 4.000 ini
Nah, kurang berapa? Kurang 1.200, diambilkan dari sini 1.500 nih. Maka sisanya berapa? Sisa 300 dengan harga 5.000. Maka dikalikan menjadi 300 dikali 5.000 adalah 1.500.000. Kemudian pada tanggal lagi 11 Juni terjadi pembelian berapa? 450 dengan harga per unit 5.500. Ini ditaruh pada kolom pembelian seperti ini ya. Ini dikali. Ini juga ditaruh saldo 450 dikali 5.500, kemudian hasilnya adalah 2.475.000. Pada tanggal 9 Agustus ini juga terjadi pembelian. Ini ya, pembelian berapa? 2.300. Harganya 4.500 per unit. Sama kan? Kemudian hasilnya adalah 10.350 ditaruh sini. Nah, pada tanggal 21 September ini terjadi penjualan. Maka berapa ini? 500 unit. Kan tadi masih sisa ini ya 300. Masih sisa 300 yang awal ini. Nah, 300 ini, 500 ini diambil dari 300 ini kurang 200, maka diambilkan dari yang 450 harga per unit ini 5.500. Maka sisa berapa? Sisa sisa 250 dengan harga 5.500. Saldonya 1.375.000. Dan ini masih sisa lagi yang pada tanggal 9 ini belum kepake ya, masih sisa 2.300 unit dengan harga 4.500 dan saldonya adalah 10.350 gitu. Oke. Selanjutnya terdapat contoh soal lagi. PT Per adalah perusahaan yang menjual peralatan selam. Nah, tahun ini mengalami musibah kebakaran sehingga sebagian besar kesediaan barang rusak terbakar. Berikut ini adalah data sebelum kebakaran tanggal 3 April 2012 dalam ribuan, yaitu ini persediaan barang dagangan awal. Nih persediaannya adalah 85.000. Kemudian yang kedua adalah pembelian. Ini terdiri dari penjualan ditambah setengah dari retur pembelian. Kemudian ongkos angkut pembelian 9.000. Retur pembelian 10% dikali persediaan barang dagang awal. Ini harus menghitung dulu ya. Maka ini pembeliannya harus menghitung retur pembelian harus menghitung lagi. Nah itu yang pertama kali kita kerjakan. Kemudian potongan pembelian diskon 7.000, penjualan 100.000, retur penjualan 11% dari penjualan dikurangi persediaan barang dagang awal. Ini ngitung lagi. Potongan penjualan 8.275, penyediaan barang dagang yang aman. Ini yang selamat ya. Ini 32.500. Kemudian pertanyaannya apa? Hitunglah nilai kerugian PT Per atas barang dagang yang terbakar apabila perusahaan menggunakan metode laba bruto yang diterapkan. Yang pertama adalah laba bruto sebesar 20% dari HPP. Yang kedua adalah laba bruto sebesar 15% dari penjualan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan pembelian bersih. Karena apa? HPP, kita harus menentukan HPP terlebih dahulu ya. Maka kan persediaan awal sudah diketahui, pembelian bersih belum, persediaan akhir sudah. Kita mencari pembelian bersihnya dulu dari apa? Nah, sini retur pembelian, yang ada pembeliannya semua ya kita campurkan ke dalam pembelian bersih. Nah, retur pembelian ini dari 10% dikali 8.500 85. Ini dari apa ya? Retur pembelian. Retur pembelian
Ini 10% dari persediaan barang dagang awal. Nah, ini 85.000. 85.000, maka hasilnya 8.500. Kemudian pembelian sama dengan penjualannya tadi adalah 100.000, setengah dari retur pembelian tadi adalah 8.500, maka hasilnya adalah 104.500. Ini pembelian. Nah, pembelian bersihnya itu pembelian ditambah ongkir kemudian dikurangi retur pembelian plus diskon, maka demikian 104.500 ditambah 9.000 kemudian dikurangi 8.500, ini dijumlah dulu kemudian hasilnya adalah 97.750. Ini pembelian bersih. Nah, setelah itu kita masukkan, disubstitusikan HPP, harga pokok penjualan. Maka persediaan awal tadi adalah 85.000, kemudian ditambah 97.750, ditambah persediaan akhir tadi yang aman yang selamat 32.500, hasilnya adalah 150.250. Nah, kerugiannya berapa? Itu kan jumlahnya kerugian jika laba bruto 20% dari HPP. Nah, HPP terjual, kita juga harus mengetahui HPP terjualnya dulu ya. Berapa? Nah, penjualan dibagi 1 ditambah 20%. Nah, 20% itu kan 0,20 atau 0,2, maka hasilnya adalah 0,2 ini kan kalau ditambahkan 1,2 ya, kemudian 100.000 dibagi 1,2 ini adalah 83.333. Kemudian baru menghitung kerugiannya. Di sini kerugiannya dari harga pokok penjualan dikurangi harga pokok penjualan yang terjual, kemudian persediaan yang selamat tadi 3.200. Ini disubstitusikan saja 150.250, kemudian dikurangi 83.333, kemudian dikurangi lagi 32.500. Nah, hasilnya adalah 34.417. Ini dari 20% ya. Kalau kerugian jika laba bruto 20% dari HPP lagi ini. Maaf, ini ada kesalahan. Tadi pertanyaan apa? Dari penjualan. Maaf ya, ini kerugian jika laba bruto 15% dari penjualan. Maaf, ini salah ya. HPP terjual sama dengan penjualan dikali 1 kurang 0,15. Nah, ini berapa? 1,15 ini hasilnya adalah 0,85. Nah, penjualan tadi 100.000 dibagi 0,85 adalah 85.000. Ini HPP terjualnya. Maka kerugiannya berapa? 150.250 dikurangi 85.000 dikurangi 32.500. Nah, hasilnya adalah 32.750. Jadi kerugian jika laba bruto 20% dari HPP adalah 34.417. Maaf ya, ini yang benar adalah kerugian jika laba bruto 15% dari penjualan. Maka kerugiannya adalah ini 32.750. Kemudian ada soal lagi, contoh soal. PT Ninoi melakukan usaha perdagangan perhitungan harga pokok menggunakan metode FIFO dan sistem perpetual. Berikut perinciannya ya, seperti demikian. Hitunglah HPP dengan menggunakan metode dan sistem yang dipakai PT Ninoi. Yang kedua adalah Anda memberitahukan bahwa metode yang dipakai PT Ninoi tersebut tidak diperbolehkan atau ketentuan tidak diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan. Menurut Anda, apa yang sesuai dengan ketentuan perpajakan? Nah, PT Ninoi ini tetap ingin menggunakan metode bukan metode sistem perpetual. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita yang langkah pertama adalah mencatat setiap transaksi persediaan. Karena apa? Dalam sistem perpetual itu kan setiap transaksi harus dicatat. Nah,
Yang pertama adalah 1 Januari tadi. 1 Januari 2011 persediaan awal 300 dengan harga per unit adalah 2000. Maka kita hitung dulu. 300 dikali 2000 maka 600.000. Kemudian ada tanggal 2 April pembelian. Nah, pembelian ini 200 dikali 2250 maka hasilnya 450.000. Jadi total persediaan pembelian ini pada tanggal 2 April ya, itu kan jadinya 300 ini 600.000 ditambah 450 hasilnya 1.050.000. Nah, ini juga unitnya ditambah ya. Kan persediaannya kan harga per unit. Kalau ini unitnya persediaannya adalah 500. Kemudian pada tanggal 25 ini penjualan ya, 25 penjualan 400 unit dengan 3.500. Nah, 400 unit ini dikali ini maka gini, ini kan dikali dulu ya. Bentar, mana pulpen? Nah, 400 unit ini itu kan penjualan ya, bukan membeli, jadinya kan barang keluar. Nah, maka tadi memiliki persediaan, kita kan menggunakan Vivo. Persediaan yang pertama adalah 300, yang kedua adalah berapa tadi, 200. Nah, 400 itu kan kurang 100 maka diambilkan dari sini 200 ini, maka sisa berapa, 100 unit ya kan. Ini kan diambil 100 saja ya, sisanya berapa, 600. Ini kan 100 dikali 2250 hasilnya sedemikian. Ini ditambah maka HPP nya adalah 825. Ini harga pokok penjualan. Nah, sisa persediaan tadi yang 200 tadi itu masih sisa 100 unit dengan harga sedemikian 2.250. Kemudian pada tanggal 20 Agustus ini melakukan pembelian 150 unit dengan harga satuannya adalah 2.500. Kemudian harga keseluruhannya adalah 375. Maka total persediaan tadi kan tersisa 100 unit ya, 200 ini, maka total unit ini kan ditambah 150 ditambah 100 itu kan 250. Kemudian ini 225 ditambah 375.000 hasilnya adalah 600. Kemudian lagi pada tanggal 21 Oktober ini melakukan pembelian lagi sebanyak 125 unit, sama kan? Nah, ini ya 125 unit dengan 3.500 sini, maka hasilnya ini 437. Maka total persediaan ditambah lagi ya tadi, maka totalnya adalah menjadi 375 unit dengan harga semua ini adalah 1.037.500. Kemudian pada tanggal 2 November melakukan pembelian lagi sebanyak 200 unit dengan harga satuannya 2.600, maka hasilnya adalah 520.000. Maka total persediaannya tadi dari awal tadi ya, setelah penjualan itu kan 100, 150, 125, 200, maka hasilnya adalah 575 unit. Ini ditambahkan semuanya menjadi 1.557.500. Maka yang ditanyakan tadi adalah HPP ya. Ini kan tadi itu kan sistem yang ditanya tadi, hitungan APP yang dengan menggunakan metode dan sistem yang dipakai PT Ninoi. Ini tadi pas penjualan tadi HPP nya berapa, 825.000 ini ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, menurut Anda apa yang sesuai dengan ketentuan perpajakan? Metode ya, metode, karena tadi dia menggunakan metode first in first
out dan sistem perpetual. Maka metode apa yang sesuai, yang bagus untuk PT Ninoy? Sedangkan PT Ninoy ini tetap ingin menggunakan sistem perpetual. Maka menurut saya ini merekomendasikan bahwa PT Ninoy ini harus menggunakan metode average, yaitu metode rata-rata tertimbang perpetual. Karena apa? Metode ini itu menghitung rata-rata persediaan yang diperbarui setiap ada transaksi pembelian baru. Jadinya ini sebanding dengan sistem perpetual, yaitu setiap transaksi maka akan dicatat ya. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.